got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Di Indonesia menganut sistem hukum campuran, di mana hukum umum, hukum agama, dan hukum adat mempunyai kontribusi terhadap pengembangan hukum di Indonesia. Keseluruhan hukum tersebut dianut dan diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Tujuan hukum sendiri adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, menegakkan keadilan, dan pada intinya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Selanjutnya, para korban akan takut melaporkan kasus mereka karena timpangnya hukum di Indonesia. Pada tahun 2014, ada sebuah kasus di mana Nenek Aisyani yang berusia 63 tahun disuruh mencuri 7 batang kayu jadi di lahan perhutani di desa Jatibanteng, Situbondo. Saling seorang mantri perhutani melaporkan Nenek Aisyani dengan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Nenek Aisyani dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan 15 bulan masa pencobaan. Padahal dengan jelas dikatakan oleh kuasa hukumnya yaitu Supriyono bahwa ada surat keterangan kepala desa kalau lahan tersebut adalah milik Aisyani. Di manakah hati nurani para penegak hukum dan di mana keadilan yang dikatakan tadi? Mari beralih pada kasus lainnya. Seorang perempuan berusia 16 tahun ditangkap karena dicurigai telah membunuh pria berusia 48 tahun pada Kamis 11 Februari 2021 di Nusa Tenggara Timur. Perempuan tersebut terancam dijerat pasal 340 KUHP, pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup dan minimal 25 tahun penjara. Padahal jelas korban yang selanjutnya dituduh sebagai pelaku memberikan kesaksian, "Saya terpaksa bunuh NB karena dia paksa saya untuk berhubungan seks. Saya tidak mau korban pukul saya sehingga saya bunuh dia." Bagaimana mungkin seorang perempuan di bawah umur yang sebenarnya adalah korban dituduh menjadi pelaku, padahal pasal 49 ayat 1 KUHP menyebutkan barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain yang tidak dipidana. Sebuah kasus korupsi yang dilakukan oleh Idrus Mahram, mantan sekretaris jenderal Partai Golkar, menjadi terpidana kasus suap pada proyek pembangkit listrik Tenaga Uap Riau bersama Eni Maulani. Atas kejahatannya, dia divonis 3 tahun penjara dan denda 150 juta subsidi 2 bulan kurungan di tingkat pertama dan Pengadilan Tipikor Jakarta. Idrus lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan dikabulkan pada 2 Desember 2019. Majelis hakim memotong hukuman Idrus Mahram yang semula 5 tahun menjadi 3 tahun. Bukalah mata hatimu kawan, korupsi telah bangkit kembali. Lahirkan generasi terkini untuk menjajah negeri sendiri. Hukum tak seperti di negeri orang, putusan adil tak sembarang. Yang salah tak selalu dibenarkan, budayakan jangan hilangkan. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati, barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila
Usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan. Maka hanya ada satu kata. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking